Mulai ya, ini pertemuan yang ke-15 dan 16. Kita akan membahas dua topik, yaitu tentang Kristologi, Ibrani dan Wahyu, dan Roh Kudus, yang akan disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Selamat pagi buat kita semua. Untuk lagu kita sudah kami kirim dalam grup WA kita. Kita boleh bukanya. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 17, Raja Natu Minggu. Raja Natu Minggu, 2, 2, 3 ya. Mari kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul lagi berdoa seperti yang kami untuk hari ini. Bapa yang baik, sementara kami mengalami jalan kami, mendapat hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan benar. Buat Bapak dosen kami, biar hikmat yang dari Tuhan yang menjadi bagian Bapak dosen kami, supaya Bapak dosen kami berikan kesabaran yang supaya kami mengajar kami. Untuk satu hari ini Tuhan, kami serahkan kepada yang kami mampu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai nanti sajian kelompok 2. Kemudian setelah itu kita istirahat 5 menit, baru kita lanjut dengan sajian kelompok 3. Ya, silakan diisi kursi paling depan. Ini masih kosong nih, 1, 2 kosong. Oke, silakan kelompok 2. Absen ditandatangani 2 ya. Baiklah, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan judul Kristologi, Ibrani sampai dengan Wahyu. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana sebetulnya Kristologi yang ada di dalam kitab Ibrani sampai dengan kitab Wahyu. Mari kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Kita boleh lihat bahwa Kristologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang siapa Kristus sebenarnya. Jadi di sini kita akan pelajari bagaimana Kristologi yang ada di dalam kitab Ibrani sampai dengan nanti pada akhirnya sampai dengan kitab Wahyu. Nah, Kristologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah
Kristus yang artinya Kristus, dan logia yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Kristologi akan mempelajari bagaimana tentang sifat Kristus, bagaimana keilahiannya, dan bagaimana kemanusiaannya di dalam Alkitab dan Injil serta surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dan kristologi akan membahas tentang pengertian mengenai Yesus, hubungannya, serta dengan siapakah dan peran apa yang dia perankan di dalam rencana Allah. Yang pertama adalah kesaksian kitab Ibrani tentang kepribadian Kristus. Yang pertama, Ibrani ini mempersaksikan bagaimana tentang keilahian Kristus. Dan ini yang paling kuat di dalam kitab Ibrani yang membicarakan tentang keilahian Kristus ada di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 3. Di dalam keilahian Kristus ini Yesus dikatakan memiliki kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, serta keilahian Kristus dalam kitab Ibrani juga bisa kita lihat bagaimana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Yang ketiga, Yesus unggul dalam dan di atas segala sesuatu yang menggambarkan hal tersebut. Dan dalam kitab Ibrani ini juga digunakan kata bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Yang keempat adalah Yesus adalah pribadi yang sempurna dalam kitab ini, dan di dalam kitab Ibrani ini banyak dikatakan kata sempurna untuk menggambarkan Yesus sebagai Kristus. Yang kelima adalah Yesus pribadi yang kekal, dan kekekalan Kristus dapat dibuktikan dari Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, serta melalui firman-Nya ia telah mendapatkan kekuasaan yang kekal, tahta Yesus pun kekal, dan Yesus adalah imam yang kekal. Dan kita boleh lihat nanti di dalam kitab Ibrani ini bahwa Yesus dikatakan tidak mempunyai perubahan ilahinya. Yang dan selanjutnya adalah Yesus menggunakan sebutan-sebutan ilahi, dan Yesus juga sering disebut sebagai Tuhan. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu bagian akhirnya Yesus mengenakan sebutan-sebutan ilahi atau nama ilahi. Surat Ibrani juga banyak menggunakan istilah Tuhan atau kurios bagi Yesus. Nah, juga Yesus disebut Tuhan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan Tuhan itu, dan lain-lain sebagainya, banyak yang menyebut dia Tuhan. Selain itu pula Yesus disebut sebagai anak Allah di dalam Ibrani 1 ayat 2. Keenam pernyataan dalam surat Ibrani ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Dan yang kedua itu kemanusiaan Kristus. Surat Ibrani pun mengungkapkan tabiat manusiawi Kristus melalui fakta-fakta berikut. Yang pertama, ia lebih rendah daripada malaikat, dan dalam misinya ia memperhatikan manusia dan bukan malaikat. Yang kedua, Yesus memiliki ciri-ciri lahiriah manusia, di mana ia mempunyai darah dan daging. Yesus memiliki atau mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Ia mengalami pencobaan, ia berdoa dengan cerita yang mengharukan dan teramat tangis. Ia merasakan pengalaman takut akan Allah. Ia menganggap kematiannya sebagai sesuatu yang tak dapat dihindarkan dari misinya. Selanjutnya berkaitan dengan misi Yesus. Misi Yesus itu mempersembahkan korban ataupun sebagai imam, dan korban itu adalah tubuhnya sendiri, maka pasti dia bertubuh manusia. Selain itu pula ada sebutan-sebutan yang mengarah pada kemanusiaannya, yaitu anak Daud, hamba, anak manusia, dan lain sebagainya. Inilah kemanusiaan Yesus yang nampak dalam surat Ibrani. Penulisan kitab Ibrani sering menggunakan kata lebih dalam surat ini, di mana kata itu menunjukkan keunggulan Yesus Kristus dan keselamatannya dibandingkan dengan sistem agama orang Yahudi. Selain itu, kata lainnya sering digunakan dalam surat Ibrani adalah kata sempurna, di mana makna dari kata sempurna ini adalah suatu keadaan atau kedudukan yang sempurna di hadapan Allah. Kesempurnaan ini tidak dapat diperoleh dengan melaksanakan keimamatan Lewi, melaksanakan hukum Taurat, darah korban binatang, namun kesempurnaan itu hanya bisa
ketiga yang juga merupakan kata yang penting dalam surat Ibrani adalah kata kekal ataupun abadi selama-lamanya, di mana dinyatakan bahwa Kristus adalah pokok keselamatan yang abadi. Melalui kematiannya ia telah mendapat kelepasan yang kekal serta memberikan pada orang percaya bagian yang kekal yang dijanjikannya. Tahtanya tetap untuk selamanya dan ia adalah imam untuk selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini bahkan selama-lamanya. Surat Ibrani berbicara tentang keimanan dan korban Kristus, di mana penulis menjelaskan bahwa keimanan Kristus lebih tinggi, keimanan Kristus bersifat rohani, keimanan Kristus lebih baik. Kitab Ibrani telah memberikan suatu pegangan kepada orang-orang percaya bahwa seperti imam besar Harun melayani orang-orang percaya, di mana di dalam perjanjian lama yang taat kepada hukum, demikian pula Kristus yang lebih sempurna melayani mereka yang telah menerima kasih karunia. Pelayanan Yesus sebagai imam besar adalah tetap untuk selama-lamanya, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Ibrani 7 ayat 24, tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. 2.3 Kristologi kitab Yakobus. Yang pertama, pengantar kitab Yakobus. Surat Yakobus menjadi bagian dalam 27 kitab Perjanjian Baru. Penulisan ini dinyatakan dalam dua bukti, yaitu secara internal dan bukti secara eksternal, dan menunjukkan keabsahannya. Kitab Yakobus adalah sebuah kitab yang menekankan mengenai perbuatan manusia sebagai buah dari iman Kristen. Buah iman adalah bukti kehidupan lahir baru orang percaya. Kitab Yakobus tidak bisa lepas dari pengamatan akan kehidupan umat Tuhan yang ada pada waktu itu, di mana masalah dan tekanan hidup orang percaya dihadapi di masa perantauan. Surat Yakobus ini juga merupakan berfokus kepada bagaimana orang percaya menjalankan kehidupan sebagai orang percaya, atau lebih kepada sebuah hubungan praktis dan kebenaran firman Tuhan. Yakobus menyatakan bahwa yang terpenting bagaimana setiap orang percaya sanggup mengatasi setiap tantangan hidup dan menjadi pribadi yang kuat serta makin dewasa dalam Kristus. Hidup kuat menghadapi godaan. Orang percaya yang serius menjadi pelakon firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Vero. Selanjutnya, kanonisasi kitab Yakobus. Bagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, hal kanonisasi atas kitab Yakobus mengalami kendala dari masa ke masa. Yakobus mengalami masa-masa yang sulit karena sepertinya tidak diakui. Hal tersebut berkaitan dengan julukan yang diberikan kepada kitab ini, yaitu sebagai kitab Jeremia. Namun juga tidak bisa mengabaikan fakta tentang adanya pengakuan bahwa kitab Yakobus merupakan kitab yang memiliki legitimasi dalam aspek kanonisasi. Proses kanonisasi Perjanjian Baru didasari pada kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul, dan hal itu dilakukan karena kebanyakan gereja percaya bahwa kitab tersebut merupakan kitab yang diinspirasi Allah. Selanjutnya, Yesus adalah manusia. Selanjutnya, kristologi menurut kitab Yakobus. Yang pertama, Yesus adalah manusia. Yohanes sangat menekankan kemanusiaan Yesus yang nyata. Bukti-bukti itu dapat kita lihat dalam kitab Injil Yohanes. Ketika Yesus sangat marah kepada mereka yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus secara badania merasa lelah ketika ia duduk di tepi sumur di dekat Sikhar di Samaria. Murid-muridnya menawarkan makanan kepadanya dengan cara yang sama seperti kalau mereka menawarkan makanan kepada orang yang lapar. Yesus bersimpati dan merasa iba kepada mereka yang lapar dan yang ketakutan. Yesus mengenal kedukacita dan meneteskan air mata, sama seperti yang dilakukan oleh orang yang berduka cita. Di dalam kesengsaraan di kayu salib, tangisan yang keluar dari bibirnya ialah, "Aku haus." Semua bukti-bukti ini bukanlah rekayasa, karena ada banyak orang yang menyaksikan, termasuk Yohanes sendiri sebagai rasul Yesus. Yesus bukanlah tokoh bayang-bayang atau tokoh rekahan, tetapi dia adalah seorang manusia yang menaruh kepenatan tubuh, kelelahan,
benar-benar membuktikan Yesus sudah benar-benar manusiawi dalam Injilnya. Bagian kedua, Yesus adalah Mesias. Ini adalah pokok kepercayaan yang esensial bagi Yohanes dalam Yohanes 2 ayat 22. Kita sedang masuk ke dalam suatu daerah gagasan-gagasan yang lebih sempit dan sebenarnya sangat khas Yahudi. Dengan mengatakan bahwa Yesus sejak permulaan adalah anak Allah, maka itu berarti mengawetkan hubungannya dengan kekekalan. Mengatakan bahwa ia Mesias, maka itu mengawetkan hubungannya dengan sejarah. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Anda. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Ini merupakan pokok kepercayaan yang esensial bagi Yohanes. Berikut merupakan beberapa peristiwa membuktikan kemesiasan Yesus. Antara lain, yang pertama dari kisah Yesus menuntut Allah, di mana dengan membawa yang luar biasa dan unik yang mengusulkan memperbalikkan meja perdagangan orang-orang Yahudi. Yang kedua dari percakapan Yesus dalam perempuan Samaria. Yesus mengatakan, aku dan dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Percakapan Yohanes terhadap hidup Kristus membuat dia dengan tegas. 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Alkitab berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Yang keempat, hidup bertemu. Dalam pokok ini akan bertemu secara kontekstual. Pembahasan akan dilakukan secara konteks dengan dekat dan kontekstual. Pertama, secara konteks dekat, orang percaya mengalami pencobaan seperti pencobaan dari dunia dan orang Kristen dan berbagai masalah lainnya. Masalah yang dihadapi 12 suku dari perantau membuat Yakobus terbeban untuk memberikan penghiburan atau pengharapan bahwa dalam masalah dunia itu menjadi rasa bencana bagi kesempurnaan iman. Yang ketiga itu iman bekerja sama dengan perbuatan. Dalam ayat ini Yakobus menegaskan pentingnya iman dalam perbuatan. Yakobus sedang berhadapan dengan orang Kristen Yahudi yang memandang buka dan berburuk terhadap kebutuhan seiman yang miskin. Yakobus mengatakan bahwa peran antara iman dan perbuatan yang saling bekerja sama akan persoalan dalam masa yang berarti dalam bekerja sama dengan iman adalah kekuatan yang membawa tindakan. Selanjutnya kristologi kitab 1 dan 2 Petrus. Dalam 1 Petrus, kemanusiaan Yesus yang benar diterima sebagai hal yang benar dan tidak hal secara pandang diulang lagi. Dalam kematiannya ia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya dalam kayu salib. Karena itulah aku menjadi teladan bagi orang percaya. Petrus menunjukkan bahwa dalam keadaan sebagai manusia ada hubungan yang erat antara penderitaan orang-orang percaya di nama Kristus dan penderitaan Kristus sendiri, seperti apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Selanjutnya Kristologi 1, 2, dan 3 Yohanes. Kitab Yohanes bukanlah sebuah beberapa kitab kupas. Kitabnya merupakan sebuah presentasi tematik mengenai kehidupan Yesus. Banyak membaca mula-mula dari kitab Yohanes berapa mengenai. Dalam perbincangan ini tentu kita akan membicarakan mengenai firman yang ada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 yang Alkitab yang sederhana dan memiliki makna yang sangat dalam. Ayat ini membuat kumpulan mengenai makna yang paling istimewa mengenai kebenaran firman Allah. Ayat ini pun mengungkapkan bukti keidentian Yesus Kristus sebagai sang firman. Yohanes mengenai Injilnya dengan semua pernyataan yang luar biasa mengenai Yesus Kristus. Di atas kebenaran inilah bertumbuh seluruh kisah yang disampaikan dalam firman. Dalam Yesus, firman itu Allah berbicara kepada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Jenang. Saya akan melanjutkan kristologi kitab Yudas. Surat Yudas merupakan salah satu dari
kumpulan surat rasuli yang terakhir pada bagian perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis untuk memperingatkan para pembaca supaya waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut dirinya Kristen. Dalam surat yang pendek ini, yang isinya mirip dengan surat Petrus yang kedua, penulis memberi dorongan kepada para pembaca supaya terus berjuang untuk iman. Nama Yudas ternyata tidak hanya ada satu dalam Alkitab, namun Yudas yang paling dikenal adalah Yudas Iskariot. Di sini dikemukakan 4 nama Yudas dalam Alkitab, yaitu yang pertama Yudas putra Yakobus, tertulis dalam Lukas 6 ayat 16. Ia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia dikenal sebagai Tadeus. Ia disebut berasal dari Damsyik, penghuni jalan lurus. Diperkirakan seorang Kristen Yahudi yang menerima Paulus ke dalam rumahnya. Yang kedua Yudas, orang Galilea. Dia adalah seorang revolusioner yang terbunuh karena kegiatan subversifnya. Ketiga Yudas Barnabas yang menghadiri sidang di Yerusalem, yang melayani sebagai pembawa surat kepada gereja-gereja non-Yahudi. Yang keempat Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yang kelima Yudas saudara Yakobus dan saudara sepupu Yesus. Yudas dan Yakobus keduanya anak Alfeus dan Mariam dan saudara sepupu Yesus. Pertalian darah yang dekat sekali itu dengan Yesus memberi arti yang lebih dalam kepada kata-kata Yudas bahwa ia hamba Yesus Kristus. Sanak keluarga Tuhan Yesus percaya bahwa dia berasal dari surga meskipun mulanya mereka tidak percaya. Yudas memberikan nasihat bagi orang-orang percaya pada waktu itu melalui surat yang ditulisnya. Yudas mengetahui ada orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memberikan nasihat kepada orang-orang untuk mengingat ajaran rasul-rasul terdahulu dan mengambil sikap menghadapi ajaran sesat yang ada. Penulisan surat Yudas ini menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Pada zaman gereja mula-mula hanya ada satu orang Yakobus yang biasa disebut dengan cara tanpa keterangan lain, yaitu Yakobus saudara Yesus Kristus. Ia percaya bahwa Yesus berasal dari surga meskipun pada awalnya ia tidak percaya. Kemudian ia percaya dan memuliakan namanya dengan mengaku sebagai seorang hamba. Yudas memberikan pengakuan akan kedudukan Yesus dan kedudukan sendiri. Jelas penulis surat Yudas ini merupakan orang yang menentang ajaran yang timbul pada saat itu dengan memberikan nasihat melalui tulisan. Ketika Yudas menulis suratnya, ia memakai istilah ungkapan yang menarik, yakni iman yang telah disampaikan kepadamu. Istilah ini menunjuk kepada himpun asas yang telah diajarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan saudari Dera. Pengantar kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis pada zaman kerajaan Kaisar Domitianus di Roma atau pada akhir kerajaan Kaisar Nero. Kitab Wahyu terkenal karena memperlihatkan kuasa Allah yang mutlak atas dunia. Dalam kitab ini kata konstos dipakai
Dalam Injil Sinoptik menceritakan atau menegaskan Yesus Kristus sebagai manusia yang lebih dari seorang manusia. Dalam Injil juga menegaskan tentang kelahiran Yesus yang benar-benar manusia yang hidup dalam keluarga biasa, bahkan juga mengalami berbagai persoalan yang seperti biasanya terjadi pada manusia. Menjadi bukti juga ketika Yesus dalam masa kanak-kanak yang membuat orang tuanya cemas ketika dalam perjalanan, kemudian Yesus hilang, atau ketika Yesus tinggal bersama para imam-imam. Tetapi dalam kitab Injil ini menegaskan bahwa Yesus begitu patuh kepada orang tuanya dan jelas mengalami suatu perkembangan yang sama dengan manusia pada umumnya. Rasul Yohanes mendeskripsikan Tuhan Yesus sebagai seorang yang serupa dengan anak manusia. Tuhan Yesus dinyatakan sebagai anak manusia terdapat dalam ayat 13, 2.7.3, kesaksian Yohanes tentang Kristus. Menurut Yohanes, orang-orang di Bait Allah terkejut, heran dan menuntut pertanggungjawaban. Dan tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus berkata bahwa Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat mengerti ucapan itu. Bait Allah dibangun dalam 10 tahun, mana ada orang yang dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Untuk di sini Yohanes sedang menyampaikan paradoks yang sulit dicerna akal, yaitu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sekaligus sungguh-sungguh Allah. Untuk apa Yesus berhakikat ganda? Yesus adalah manusia supaya ia dapat menempatkan diri sepenuhnya pada keadaan manusia. Selanjutnya 2.4, jabatan Kristus sebagai raja dalam kitab. Gelar raja di atas gelar raja digunakan dalam Alkitab sebanyak 6 kali. Gelar ini 1 kali diterapkan kepada Allah Bapa, terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 15, dan 2 kali diterapkan kepada Yesus Kristus, Wahyu 17 ayat 14 dan 19 ayat 16. Dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai raja semesta yang menerima hormat dan kuasa selama-lamanya atas segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dengan demikian, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah raja para raja. Terdapat dalam Wahyu 5 ayat 12-13. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke. Kita akan masuk pada masukannya dari kita. Silakan sebutkan nama dan sampaikan masukannya dari sumber yang saudara baca. Silakan, siapa yang mulai? Tidak ada. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama, sampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Bapak dosen, nama saya Mona Lumandraul. Terima kasih kepada kelompok 2 yang membahas tentang psikologi kami sampai Wahyu. Pertanyaan saya terus pada poin psikologi kitab Yudas. Dari pemaparan yang sudah penyaji kelompok 2 paparkan tentang psikologi kitab Yudas, saya belum mendapat bagaimana pandangan kitab Yudas itu terhadap psikologi itu sendiri. Sehingga pertanyaan saya adalah apa sebenarnya secara spesifik yang dimaksud dengan kitab Yudas itu tentang psikologi itu sendiri. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut.
Oke, silakan dijawab kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mona yang mengatakan bahwa apa sebenarnya kristologi dalam kitab Yudas itu gitu kan, bagaimana selanjutnya. Nah, jadi kalau di dalam kitab Yudas itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kalau dilihat di ayat 4, itu dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus seperti itu. Jadi tidak selain itu juga di ayat 17 dan 18 juga diberikan pandangan tentang kepercayaan kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nah, jadi Yudas mengatakan bahwa para rasul Yesus Kristus telah mengajarkan bahwa pada akhir zaman akan muncul para penipu yang akan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang-orang percaya harus tetap berpegang pada ajaran yang sudah diterima dan membangun iman mereka dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, jadi intinya di dalam kitab Yudas ini di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Vanessa yang menanyakan bahwa apa sebetulnya jabatan Kristus dalam iman. Boleh kita lihat makalah tadi dari kelompok 2 di bagian F dan di bagian F dan E. Di bagian F itu kalau untuk mengenalkan sebutan-sebutan nama ilahinya itu digunakan Tuhan ataupun Tuhan kita. Tapi kalau yang lebih jelas untuk menjelaskan jabatannya itu ada di dalam bagian E, yaitu adalah anak Daud, hamba, anak manusia. Itu merupakan jabatan tentang Yesus yang sebetulnya dia di dalam kitab ini. Buat saudara Vanessa, terima kasih. Baik, saya akan menambah jawaban untuk pertanyaan saudari Lorenza. Apa yang menjadi jabatan Kristus dalam kitab Ibrani ini? Pada saat ini kita belajar tentang kristologi kitab Ibrani sampai kitab Wahyu. Nah, kitab kristologi kitab Ibrani ini dijelaskan mengenai keilahian Yesus Kristus dan kemanusiaan Yesus Kristus. Sudah terdapat dalam sajian bahwasanya Yesus Kristus dinyatakan atau memiliki sifat keilahian. Ada beberapa poin yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, Yesus dikatakan memiliki kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan yang kedua, Yesus melakukan pekerjaan ilahi. Yang ketiga, Yesus unggul dalam dan di atas segala sesuatu. Dan selanjutnya, Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dan selanjutnya, Yesus adalah pribadi yang berhak. Dan untuk menunjukkan kemanusiaan, sifat kemanusiaan dari Yesus Kristus itu, yang pertama boleh kita lihat ia lebih rendah daripada malaikat dalam misinya. Ia memperhatikan manusia dan bukan malaikat. Yang selanjutnya, Yesus memiliki ciri-ciri lahiriah manusia di mana ia mempunyai darah dan daging. Yang ketiga, Yesus memiliki atau mengalami kelemahan manusia. Dan yang terakhir, berkaitan dengan misi Yesus, Yesus adalah mempersembahkan korban, dan korban itu adalah tubuhnya sendiri. Demikian yang boleh kami tambahkan. Terima kasih. Udah terjawab semua? Silakan, ada lagi yang bertanya? Terima kasih untuk kesempatannya untuk penyaji. Saya ingin bertanya Nama. mengenai kristologi dalam kitab. Nama saya Yulian Anggianika Caribu. Saya ingin bertanya kepada penyaji mengenai kristologi dalam kitab Yakobus. Di dalam makalah penyaji sudah dijelaskan mengenai pengantar kitab Yakobus dan kanonisasi kitab Yakobus. Tetapi untuk penjelasan selanjutnya, kristologi menurut kitab Yakobus, penjelasan dalam sajian penyaji atau makalah penyaji menjelaskan mengenai
kitab Injil Yohanes seperti itu. Kami pikir itu salah ketik Yohanes itu entah mungkin salah ketik penyaji akhirnya Yakobus gitu, tapi setelah kami periksa ayat yang ditunjukkan oleh penyaji di dalam di dalam sajian, kami periksa di Alkitab, ternyata itu memang benar dari kitab Yohanes itu sendiri, bukan kitab Yakobus seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya kristologi dalam kitab Yakobus ini? Karena penjelasan di sajian penyaji menjelaskan tentang kristologi menurut kitab Yohanes seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ya, saya ingin bertanya di dalam sajian penyaji. Saya ingin bertanya di dalam surat Yakobus, dalam sajian penyaji, dalam poin 3 dikatakan Yesus adalah anak Allah. Tapi di sini saya ingin bertanya di poin 4, yaitu aku dan Bapa adalah satu, dan Yohanes pula yang 30. Mungkin penyaji di sini bisa menjelaskan lebih rinci apa arti satu di sini antara Allah, antara aku dan Bapa di sini. Oke, silakan dijawab. Kelompok. Tidak ada yang bisa. Tetap bertak jawab. Silakan jawab. Saya akan terus jawab pertanyaan dari saudara Albert yang Silakan. di mana pertanyaannya tadi dalam kitab Yakobus yang dimana pertanyaannya tadi pada bagian nomor 4 tentang Yesus yang bagian nomor 3, yaitu Yesus adalah anak Allah. Mohon maaf sebelumnya untuk saudara Albert, mungkin kami salah memasukkan di dalam kitab Yakobus ini, karena di sini membahas tentang kitab Yohanes. Mungkin demikian, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Rinaldi. Silakan, Rinaldi. Ririn. Tasya. Baiklah, kami akan menanggapi sedikit untuk saudari Juliet. Jadi di sini kami kelompok sebelumnya membagikan beberapa bagian kepada masing-masing setiap orang. Mungkin ini kesalahan kami pada saat tidak terlalu mengecek secara signifikan bahwa pada kitab Yakobus ini kami salah memasukkan tentang kitab Yohanes. Mungkin ada yang boleh ditambahkan saudari Lilin. Dan tentang untuk saudari Albert yang bertanya tentang aku dan Bapa adalah satu, mungkin nanti itu lebih spesifiknya kita pelajari ketika ada nanti waktu untuk mempelajari Yohanes. Karena ini kan bahasa tentang Yohanes bukan Yakobus. Ya, maksud saya memang di dalam sejarahnya ini saya sadar dari ini dalam maksudnya nggak bisa garis jelaskan secara mungkin nanti
Sudah? Coba menjawab pertanyaan dari saudari Yulia mengenai seperti apa kristologi menurut Yakobus itu. Nah, dalam keterangan pasal 12 mengenai keadaan tidak berdosa ada beberapa bagian bukti mengenai hal sebagaimana yang meskipun Injil Syartik mengatakan Yesus sebagai seorang manusia, mereka juga mengidentifikasikan bahwa ia manusia biasa. Ia lahir dari seorang anak darah dan tidak berdosa karena lahir dari seorang perawan. Ia memiliki kecenderungan pada dosa yang Yakobus 14 sampai 15. Nah, Yesus di situ Yesus digambarkan bahwa Yesus itu digambarkan lahir dari anak seorang perawan, yaitu Maria. Terima kasih. Baiklah, kami dari penyaji akan menjawab bagaimana kristologi Paulus, kristologi Yakobus dalam kitab Injil ini gitu kan. Dalam kitab Yakobus menempatkan Yesus Kristus sebagai contoh bagi orang percaya dalam mengembangkan iman yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus menekankan pentingnya bukan hanya percaya saja, tetapi juga menunjukkan iman melalui tindakan-tindakan kasih kepada sesama dan ketaatan terhadap ajaran Kristus. Yakobus menggambarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memandang Dia sebagai model yang harus diikuti oleh orang Kristen. Yakobus menunjukkan bahwa Yesus mampu mengatasi godaan dan ujian hidup dengan teguh, berpegang pada iman dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam kitab Yakobus, pengampunan dosa dan penebusan dicapai melalui iman dan tindakan yang benar, seperti memberi makan orang lapar dan menolong orang yang tertindas. Yakobus juga menekankan pentingnya taat terhadap hukum Taurat dan tidak bertentangan dengan iman dalam Kristus. Dalam keseluruhannya, kristologi menurut kitab Yakobus menegaskan bahwa iman Kristiani harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan ketaatan terhadap ajaran Kristus, sehingga kehidupan orang percaya dapat dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Oke, udah terjawab semua. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin Siapa? bertanya, Kristen sekali Pak. Saya ingin bertanya di bagian kitab Yakobus di kitab Yakobus di bagian kristologi menurut kitab Yakobus bahwa penyaji menekankan bahwa kitab ini mengajarkan tentang iman yang mewujudkan yang terwujudnya tindakan. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kitab Yakobus ini memandang Yesus Kristus dalam konteks iman dan perbuatan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Emi Silaban. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 pada poin kemanusiaan Kristus menurut kitab Wahyu. Ada di sini dikatakan kesetiaan Yesus sebagai manusia begitu jelas, bahkan banyak dari kitab-kitab yang menunjukkan kesejatian Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kemanusiaan Yesus dalam kitab Wahyu itu sendiri? Bagaimana kesetiaan Yesus, kesejatian Yesus Kristus dalam kitab Wahyu? Karena di dalam poin ini penyaji lebih menjelaskan dalam kitab Markus, kitab Yohanes, dan juga kitab Daniel. Dan selanjutnya, kan di sini poin besarnya adalah kristologi kitab Wahyu. Namun mengapa di bawahnya penyaji menjelaskan kesaksian Yohanes tentang Kristus? Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok.
Tidak bisa. Silakan Nurika. Silakan Nurika menjawab. Ririn, silakan. Veronica, silakan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Christian yang menanyakan bagaimana iman dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kitab Yakobus ini. Dalam kitab Yakobus ini, Yesus memiliki atau Yesus Kristus adalah contoh bagi kita orang-orang percaya dalam mengembangkan iman kita. Yakobus menekankan bahwa Yesus Kristus itu memiliki iman percaya kepada Allah, hanya percaya kepada Allah saja, dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus di sini dikatakan dalam kitab Yakobus bahwasanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia yang harus dipercayai oleh umat manusia. Yesus mampu mengatasi segala godaan dan ujian hidup selama ia menjalani kehidupannya. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Christian Sinaga. Pertanyaannya, bagaimana itu dihubungkan dengan iman dan perbuatan gitu kan? Nah, jadi kalau di sini Yakobus itu menegaskan bahwa iman Kristen itu harus setara dengan perbuatannya. Iman itu harus kita tunjukkan melalui perbuatan kita, seperti itu. Terus pun dalam kitab Yakobus ini pengakuan iman kepada Kristus tidak cukup hanya dengan ucapan-ucapan saja, tapi harus diiringi dengan perbuatannya. Kita sendiri juga tahu, kita juga sudah belajar bahwasanya iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan kita gitu. Jadi di sini ditegaskan kalau nggak perlu kita beriman hanya dengan ucapan saja, tapi perbuatan kita itu kosong. Makanya iman tanpa berkat ada juga itu di kitab dibilangkan bahwasanya iman tanpa perbuatan itu berkatnya mati, seperti itu. Jadi harus setara dia imannya itu dengan perbuatannya. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Sudah terjawab semua. Silakan tetap jeluku memberi jawaban. Tetap berkat jeluku. Silakan. Bisa? Hah? Silakan. Tak usah tanya orang, kan dulu diskusi kalian. Kau yang kutanya. Silakan. Tidak bisa. Rinaldi. Silakan. Oke, baik. Setelah saya baca makalah ini, kesan pertama saya ialah ini tidak kerja kelompok. Kalau kalian baca di coretan saya ini mungkin
hampir setiap halaman punya coretan. Dan kemungkinan besar dan saya pastikan ini diambil dari internet semua. Dan ya tidak tamat SMP mengerjakan ini. Orang yang tidak tamat SMP, artinya SD kelas 5 yang tidak tamat sekolah. Karena lihatlah tulisannya, nyambung terus. Nyambung, gak ada spasi, nyambung semua. Apalagi coba dulu penutup itu. Semua nyambung, satu kata. Nggak tahu apakah di laptop saya saja yang begitu. Di apa kalian sama? Sama ya? Makanya aku bilang ini nggak tamat SD atau tamat SMP yang mengerjakan ini. Semua, mulai halaman 1 sampai ke bawah itu banyak kalimat panjang, kata-katanya nyambung. Nyambung. Nggak ada spasi. Maka saya bilang ini bukan dikerjakan kelompok, dikerjakan seseorang ini yang terdesak kepepet. Daripada nggak ada, ya ada, diadakan. Akhirnya hasilnya asal-asalan dan ya asal ada gitu. Ini bukan sebuah hasil karya ilmiah. Halo, Orasnya? Ya, Oras. Ya. 14 nih. Dua yang mau jejak orang aku bawa ya. Oke, bareng sudah. Oke. Itulah kesan saya melihat apa ini, apa namanya, materi ini. Kemudian terbukti dari apa namanya, jawaban-jawaban mereka di depan kelas. Jadi jawaban mereka lalu nanti yang menjawab ialah mereka yang membahas, menulis ini. Berarti dibagi-bagi. Dibagi-bagi membahas kitab Yakobus, kitab Ibrani, kitab Wahyu dibagi-bagi. Jadi yang menjawab itu kalau pertanyaannya Yakobus, ya si Yakobus menjawab. Kalau pertanyaannya Yohanes, Yohanes yang menjawab. Gitu. Terkesan ini kelompok ini kerja di kamar masing-masing dengan dunia roh yang tinggi, lalu disatukan di sebuah tempat di alam gaib. Lalu jadilah makalah gaib. Acara gaib ini. Karena nggak tahu cara menulis, mengutip, apakah miring, nggak tahu kita. Mana apanya sama semua, asal ada. Sudah saya katakan bagaimana cara mengutip dari jurnal, mengutip dari internet. Itu sudah saya jelaskan di beberapa kali pertemuan. Muncul lagi, tidak ada diperhatikan. Saya bilang ini asal ada ini. Makalah goib ini, makalah goib. Gak jelas. Ya. Ya bisa saya coret-coret ini ya. Dan itu tidak mewakili semua, masih banyak yang harus saya coret, tapi tidak mungkin saya coret semua. Kalau saya coret semua nanti jadi semua kubuang. Karena banyak sekali nggak ada apanya, nggak dikerjakan dengan baik. Artinya tidak kelompok yang mengerjakan. Kalau kelompok kan lihat kesalahan, oh ini salah kawan. Kalau diketik bersama gini, ini bisa dikoreksi. Ini salah, jangan begini. Atau dibaca dulu bersama, baca dulu. Pakai kacamata yang besar, dibesarkan kan bisa ini, dibesarkan seperti ini kan, besar bisa kan. Kelihatan spasi kalimatnya sudah berhenti titik, harus spasi. Ini enggak, titik nyambung terus. Itu diambil dari internet, akhirnya enggak baca. Oh sudah ada, cerek, sudah ada.
Punya kau Yakobus sudah campur. Kau juga sudah. Trek, jadi kirim. Ya, hancurlah hasilnya. Dibuat lagi pengantar Yakobus, pengantar Ibrani, ngapain? Pengantar itu kan mata kuliah pengantar PB. Kita sekarang bukan pengantar, kita mata kuliahnya teologi PB. Jadi kalau bahasan kita kristologi, ya kristologi. Kristologi Yudas, langsung Yudas, tak usah. Yudas ditulis tahun sekian oleh sekian siapa sih, nggak usah. Itu sudah diasumsikan, kalian udah tahu, udah tamat itu, udah selesai, kalian sudah dapat nilai A kalian dari situ. Sekarang kalian sedang belajar teologi Perjanjian Baru 2. Bahas saja langsung bagaimana kristologi itu, kristologi menurut Ibrani, kristologi menurut Yudas sampai Wahyu. Dan tidak jelas bagaimana pemahaman kristologi yang kalian rumuskan di sini. Karena tadi tidak membaca secara komprehensif buku-buku yang berkaitan dengan pribadi Kristus menurut Ibrani, penulis Ibrani. Kalau dalam Ibrani itu nggak kelihatan apa kristologi penulis Ibrani kalian buat, tidak kelihatan. Padahal dalam kitab Ibrani kristologi itu sangat terlihat dan tampak kemanusiawian Yesus. Karena kendati dia sebagai seorang Tuhan, dia tetap setia menjalani penderitaan. Itu menunjukkan kemanusiaan. Itu kristologi Paulus di Ibrani. Kemanusiawian Yesus tampak sekali di kitab Ibrani ini. Selain kemanusiaannya, kristologi Paulus juga di Ibrani ini sangat terlihat keilahiannya. Maka dia disebut sebagai imam besar. Satu-satunya kitab di Perjanjian Baru yang menyatakan Yesus imam besar ialah Ibrani. Hanya di kitab Ibrani. Nah, jadi kristologi Ibrani atau penulis Ibrani menampakkan dua sisi itu. Sisi kemanusiaan Yesus dan sisi keilahian Yesus. Jadi kitab Ibrani ini menghubungkan ajaran tentang kemesiasan Tuhan dan sifat ilahi, kemudian sifat kemanusiaan Kristus. Jadi peran Kristus sebagai perantara antara manusia dan Allah tampak dalam kristologi Ibrani. Nah, kemudian di kristologi Yakobus, Yesus Kristus itu memerintah umatnya. Jadi sebagai pemimpin. Tampak dalam kristologinya di Yakobus. Kemudian dia menjadi teladan. Kristologi Paulus itu sebagai teladan. Kemudian mengajarkan kerendahan dan pengampunan, kerendahan hati. Baru mengajarkan tentang kehidupan yang benar. Jadi keteladanan itu soal perbuatan baik. Jadi Kristus menunjukkan keteladanan dengan perbuatan baik. Nah, ini kita lihat dalam kristologi di Yakobus. Kalau kristologi di Petrus, nanti kita lihat di situ bagaimana Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang telah mati dan bangkit kembali. Kemudian Yesus Kristus adalah batu penjuru dan raja atas umatnya. Kemudian teladan juga digambarkan dalam 1-2 Petrus.
Nah, nanti kalian lah seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Bagaimana ketenaran Yesus atau kemesiasannya, kemanusiaannya di kitab Yudas, di kitab Wahyu. Nah, saya tidak mau bahas lagi itu karena waktu kita sudah harus habis untuk kelompok ini. Saya akan kirimkan nanti ini, tolonglah kalau kalian masih mau ingin nilainya bagus, masih saya beri kesempatan. Saya tidak langsung nilai pada hari ini. Kalau nilai hari ini sudah anjlok sekali. Tapi kalau kalian ingin naik lagi, kerjakanlah apa yang saya sampaikan di sini. Perbaikilah, jadikanlah makalah ini menjadi makalah ilmiah. Ikuti aturan yang ada, maka nilai kalian bisa naik. Karena apa? Karena teman-teman yang sudah mengirimkan perbaikan pun tidak sepenuhnya mengerjakan perbaikannya. Kasihan gitu. Sudah diberi kesempatan 1 minggu untuk perbaikan, di kelompok lain ya, bukan di sini kan, nanti kan kelompok ini kelompok 1 akan mengirimkan perbaikan nanti kan. Ini saya masuk di SGA ya, sudah saya buat saya coret-coret itu makalah mereka supaya diperbaiki, dikirimlah perbaikan. Yang saya suruh perbaiki itu pun tak diperbaiki. Makanya saya akhirnya itu nggak tahu saya memang bagaimana lagi menjelaskan. Ini saya jelaskan ya supaya apa yang saya coret ini perbaiki ya, supaya nilai kalian bagus. Tadi nggak ada masukan dari teman-temanmu karena mereka sudah menganggap benar yang salah ini. Semua mereka ikut juga salah karena tidak ada masukan dari mereka. Hanya mereka bertanya saja sama kalian. Itu pun pertanyaan mereka itu ya kalian masukkan perbaikannya. Kalau kalian tidak ingat, nanti ingat-ingatlah melalui Roh Kudus. Atau minimal kalian tonton YouTube saya nanti. Itu aja. Tidak mau mendengar nggak apa-apa. Toh itu kan tergantung kalian. Free will kalian itu. Nilai A boleh asal kerja keras. Tapi kalau hanya main nggak mungkin ya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti setelah itu kita masuk untuk kelompok 3.
Oke, kita lanjut ya. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil kerjanya. Baik. Nanti di sini dari kelompok 3 akan membacakan Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Dengan Sufiro mendalami pemikiran Paulus dalam surat-suratnya tentang ajaran Roh Kudus. Kita langsung masuk kepada pembahasan 2.1 pengertian Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai agen misi kedua yang dipahami sebagai sumber kekuatan atau otoritas dalam menuntaskan misi Allah melalui Yesus Kristus. Misi Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus adalah merestorasi komunitas lama ke dalam komunitas yang baru. Peranan Roh Kudus dalam alam semesta terlihat dalam riwayat ciptaan, di mana Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air untuk menghasilkan keteraturan pada keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Karena itulah istilah yang sama digunakan untuk roh dan angin, yaitu ruah. Maka ada kesan bahwa roh mempunyai pekerjaan yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus juga dipahami sebagai penuntun hidup orang percaya, mengawasi dan menguatkan orang percaya supaya setiap orang yang mengalami beban berat dapat dipulihkan. Kebenaran mengenai Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus bukan sesuatu, tetapi dia adalah person, atau dalam Alkitab terdapat ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh Roh Kudus, yaitu mengetahui dan berpikir. Roh Kudus berperasaan atau dapat mengasihi, bertindak untuk menghibur, memimpin ke seluruh kebenaran, berkata, mendengar, memberitakan, memuliakan, menerima. Dapat kita lihat pada Yohanes 16 ayat 13-14, membantu dalam doa, Rom 8 ayat 26. Roh Kudus diperlukan sebagai pribadi yang dapat dihujat. Mendustai Roh Kudus atau Roh Kudus dicobai dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Dalam butir pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, artinya adalah bahwa gereja atau persekutuan orang percaya benar-benar meyakini kehadiran dan kuasa Roh Kudus itu. Pengakuan ini mengalaskan pada dasar teologis bahwa gereja ada di dunia karena peran dan pekerjaan Roh Kudus. Alkitab bersaksi bahwa pada hakikatnya Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus atau Roh Allah dalam bahasa Ibrani atau Ruach Hiu, dalam bahasa Yunani atau pneuma. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah, dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. 2.2 Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Roh Kudus dalam surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menyajikan bahwa banyak tema teologis yang bersifat doktrin. Salah satunya adalah Roh Kudus. Dituliskan dalam bentuk surat, ide-ide teologis ini menggambarkan secara sangat jelas pandangan Paulus yang luas dan seringkali melampaui alam pikiran orang Yahudi. Di dalam surat Roma atau Roh muncul sebanyak 21 kali, di mana istilah Roh Allah muncul pada ayat 9 dan 14, sekali dalam istilah Roh atau Roh Kristus, dan sekali kata Roh merajuk pada roh manusia. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma mempunyai nilai penting dalam keseluruhan doktrin Paulus. Peran Roh Kudus tidak bisa diabaikan secara keselamatan, karena orang-orang beriman akan terus berhadapan dengan kekuatan jahat. Dalam bagian ini Paulus memperlihatkan mengenai pengalaman roh, seperti ungkapan akan perlunya hidup dalam roh. Ekspresi ini muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, tetapi dengan konotasi yang sama atau hukum roh kehidupan dalam Kristus. Bisa dikatakan bahwa dalam kitab Roma, Paulus mengembangkan pemahamannya yang terkenal tentang hidup dalam roh bagi semua yang dipanggil sebagai ahli waris dengan Kristus. Di sini ada ketegangan antara pembebasan dari dosa dan kematian pada satu sisi dan bentuk kedagingan yang masih kita miliki pada sisi yang lain. Daging adalah lawan dari hukum Allah, sehingga hal itu membawa kita kepada kematian. Karena itu kita harus hidup oleh roh, karena roh membangkitkan Kristus dari kematian dan membawa kita kepada hidup. Dalam bab 8 dapat dibagi dalam dua bagian. Pada bagian pertama, Paulus mengembangkan doktrinnya tentang hidup baru dalam roh yang berlawanan
dengan hidup lama dan daging. Roh inilah yang membangkitkan Kristus dalam kematian, juga membuka jalan bagi umat manusia untuk mengenal Allah sebagai Bapa dan mengubah hidup yang lama dalam daging kepada hidup yang baru. Tindakan Roh Kudus memimpin umat beriman yang diutamakan Paulus adalah moral dalam bentuk indikatif ketimbang moral bentuk imperatif. Mengingat dalam ayat 14 mereka dapat dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Merupakan penjelasan dari klausal persyaratan dalam ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu akan hidup. Kita seolah-olah dibawa oleh Paulus dalam surat Galatia. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hidup sebagai anak Allah adalah bentuk lain dari ungkapan bahwa orang-orang Kristen tidak hidup di bawah hukum, melainkan di bawah rahmat. Pada poin ini kita melihat alasan mengapa Paulus berteguh hati untuk meyakinkan orang Kristen di Roma agar membiasakan diri mereka dipimpin oleh Roh. Bagi Paulus, sebuah identitas baru harus menjadi sebuah perjuangan untuk hidup tanpa kehendak tubuh atau daging, karena dengan keinginan semacam itu orang-orang beriman tetap di dalam dosa mereka. Bagi Paulus, dirasuki oleh Roh Kudus berarti maksudnya sebuah pengaruh pada hidup orang-orang Kristen. Roh memberikan kemungkinan baru bagi umat manusia, dan hadirnya kuasa Roh menciptakan eksistensi baru. Roh Kudus membuat umat manusia menghidupi sebuah hidup yang mengembirakan Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita. Kita masuk ke dalam 2:2 Roh Kudus dalam surat Korintus. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat 1 dan 2 Korintus, serta Roma yang menempati pada posisi sentral dalam bagian perjanjian baru. Orang-orang Korintus mengklaim bahwa mereka bebas melakukan apapun segala sesuatu yang halal bagiku, kata Paulus, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Mereka memperdebatkan bahwa kebutuhan seksual itu seperti rasa lapar dan harus dipuaskan. Bagaimanapun juga itu tidak penting bagi orang Kristen, itu merupakan bagian dari seluruh kepribadian. Tubuh dan jiwa adalah kebutuhan. Kalau Anda berdosa dengan tubuh, tidak mungkin menjaga jiwa agar tidak tercemar, karena setiap individu merupakan satu kesatuan. Penulis memberikan tanggapan bahwa mengapa orang-orang Korintus pada saat itu sangat mementingkan keinginan duniawinya, ialah karena mereka menganggap bahwa tubuh tidak berguna. Tubuh tersebut akan binasa, untuk apa dijaga dan dilindungi. Sehingga Rasul Paulus sangat antusias menjelaskan kepada mereka bahwa tubuh bukanlah milik pribadi sendiri, melainkan miliknya. Akankah setiap orang percaya menajiskan baiknya? Perhatikanlah baik, Roh Kudus harus dijaga kesuciannya. Tubuh setiap orang percaya harus dipelihara sebagaimana adanya miliknya. Dalam ayat 19 dia mengatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Inilah suatu penekanan bagi setiap orang percaya bahwa tubuh dan roh bukan milik atau hak setiap orang percaya, akan tetapi milik Kristus. Dalam ayat 20 mengatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas bahwa setiap orang percaya tubuhnya bukanlah milik sendiri atau bukan haknya lagi, tetapi sudah menjadi milik Allah. Dalam teologi Kristen, karunia-karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Karunia-karunia Roh Kudus ini lahir dalam bentuk roh. Pada perkembangan berikutnya, karunia-karunia Roh Kudus itu berupa kemampuan untuk menafsirkan bahwa roh berkata-kata dengan berkenubuan. Menurut Paulus, karunia-karunia rohani ini bukanlah menjadi hak khusus sebagian pihak atau sekelompok kecil manusia saja. Setiap orang Kristen pasti memiliki satu karunia rohani. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan bahwa karunia-karunia rohani ini diberikan kepada tiap-tiap orang. Selain itu di dalam surat Roma juga dijelaskan hal yang sama. Paulus mengembangkan gagasan tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh itu setiap anggota memiliki satu fungsi yang berlainan dengan anggota lainnya. Paulus tidak memberikan informasi mengenai jenis karunia roh secara sistematis. Menurut Paulus, bila roh memberi karunia, maka karunia itu berfungsi untuk kepentingan bersama. Karunia itu harus digunakan untuk kesejahteraan
oleh membaca sepenuhnya orang-orang seperti orang-orang Yahudi. Surat Galatia menarasikan bahwa penerimaan Roh Kudus dipahami sebagai berkat dari Abraham. Secara retrospektif, janji berkat kepada Abraham itu datang kepada dari Yahudi. Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya yang dibuktikan dengan respon mereka, yaitu beriman, dan bahwa Roh Kudus menjadikan status mereka sebagai anak-anak Allah. Orang percaya dapat bertemu dengan Allah dan menyebutnya sebagai Bapa. Roh Kudus juga dikongsikan dengan pengharapan akan pembenaran. Di dalam Galatia 5 ayat 5 disebutkan bahwa sebab oleh Roh Kudus dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Orang percaya menjadi benar melalui karya Roh Kudus, dan orang percaya memiliki kualifikasi hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini dijelaskan bagaimana manusia harus menerapkan yang benar, yakni tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum. Roh Kudus tidak hanya menjadikan orang memiliki buah, yaitu karakter, tetapi juga menghidupkan larangan itu. Dan ini akan dilakukan oleh saudara muda. Kudus dalam surat Efesus. Surat Efesus menyatakan bahwa pandangan mengenai karya Roh Kudus sebagai materai keselamatan kekal orang-orang percaya. Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya, memberi perlindungan, jaminan, dan pemeliharaan Allah sehingga luput dari hukuman dan memperoleh kehidupan kekal. Roh Kudus menjadi tanda bahwa orang percaya telah menjadi milik Allah oleh karena penebusan darah Kristus sesuai tanggapan iman kepada kasih karunia Allah. Dalam Efesus 1 ayat 11 sangat jelas dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bahwa Roh Kudus sebagai materai, ada beberapa istilah yang digunakan Rasul Paulus yang membuat para teolog harus memberi penafsiran sederhana dan dapat dimengerti. Misalnya penggunaan kata kamu bukannya kata kita. Orang-orang Kristen Yahudi menandakan kepastian keselamatan sebab Roh Kudus yang mengerjakan pemateraiannya. Roh Kudus menjamin orang percaya menerima kehidupan kekal di sorga. Memiliki hidup kekal berarti memiliki keselamatan kekal. Kehidupan atau jaminan yang mempunyai akhir adalah kehidupan atau jaminan yang bersifat sementara. Jaminan itu dimiliki sampai memperoleh seluruhnya. Pemateraian mencakup kepemilikan dan meyakinkan kita tentang jaminan dari janji-janji Allah kepada kita, terutama sekali tentang keselamatan. Kita telah dijadikan milik Allah oleh penebusan darah Kristus melalui tanggapan iman kita kepada kasih karunia Allah. Pekerjaan ini yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dalam konsep jaminan keselamatan oleh Roh Kudus, sebagaimana diajarkan Paulus, memateraikan keselamatan orang percaya. Dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Peranan Roh Kudus bukan hanya sebagai pelaksana keselamatan, tapi juga sebagai jaminan semua hak orang-orang tebusannya untuk menerima seluruh janji-janji Allah pada saat hari penebusan. Setelah memateraikan, Roh Kudus berkarya dalam diri seorang percaya secara tidak terbatas. Pemateraian Roh Kudus bertujuan untuk memberikan perlindungan, jaminan, dan pemeliharaan Allah. Perlindungan berarti orang percaya terluput atau terlindungi dari hukuman kekal, sehingga orang percaya memperoleh hidup yang kekal, dan ini menjadi dasar pemikiran Kristen bahwa janji kehidupan kekal di surga adalah karena Roh Kudus yang menjadi jaminan. Roh Kudus dalam surat Paulus adalah warga negara Roma yang tetapi dididik di Yerusalem. Dalam surat Filipi ini dikatakan bahwa dalam arti memberitakan Injil, Paulus sangat bersungguh-sungguh baik dalam hal mempersiapkan diri maupun pada saat mengkomunikasikan Injil. Paulus tidak asal-asalan dalam melayani Tuhan, tetapi melayani dengan tekun sampai mati. Teladan ini patut diteladani oleh setiap orang percaya dalam hal melayani Tuhan, khususnya dalam memberitakan Injil. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10 ada juga diungkapkan bahwa pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu
ditarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus bergerak ke Makedonia berdasarkan atas tuntunan Allah dan bukan karena keinginan pribadinya. Dan kota yang pertama disinggahinya adalah kota Filipi sebagai kota pertama di bagian Makedonia. Filipi merupakan pusat kota yang di ujung timur daerah itu. Orang di sana terdiri dari Roma dan Yunani, dan sebagian besar berbahasa Yunani walaupun Latin merupakan bahasa resmi. Rasul Paulus melakukan pendekatan secara pribadi agar dapat menjangkau setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan. Contohnya yang pertama, Paulus dipimpin oleh Roh Kudus sebelum Paulus menjangkau setiap pribadi yang akan diinjili. Dan yang kedua, Paulus taat pada pimpinan Roh Kudus untuk tidak memberitakan Injil di Asia. Tertulis dalam Kisah 16 ayat 6-7. Selanjutnya dibacakan oleh Lalu. 2.6 Roh Kudus dalam surat Tesalonika. Peran Roh Kudus adalah menguduskan. Orang percaya adalah orang yang telah dipanggil atau dipilih oleh Allah, juga harus hidup dalam pengudusan. Dalam pemahaman Rasul Paulus, Allah menyelamatkan orang percaya melalui pengudusan oleh Roh Kudus dan oleh iman percayanya kepada kebenaran Injil. Hidup dalam kekudusan itu dikorelasikan dengan pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali. Maksudnya, utama dari pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali adalah kehadiran sikap yang waspada dan siap sedia dalam segala kondisi. Jemaat diharapkan selalu siap secara rohani dengan tetap hidup dalam setia yang penuh. Kesetiaan yang penuh ini direalisasikan melalui perilaku hidup dan kekudusan. Dampak dari perilaku hidup dalam kekudusan ini adalah mereka yang tidak malu ketika kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Peran Roh Kudus sebagai agen misi Allah yang kedua adalah mentransformasi orang-orang berdosa sehingga mereka menjadi ciptaan baru dan mempunyai kualifikasi hidup yang baik dan benar. Selanjutnya itu 2.3 pandangan Paulus tentang Roh Kudus. Sebagai salah satu pribadi dalam Trinitas Ilahi, Roh Kudus memiliki kehendak bebas. Roh Kudus bebas menerapkan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Paulus menunjukkan adanya otoritas mutlak di dalam kehidupan Roh Kudus. Misalnya, Roh Kudus membagi-bagikan karunia sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada gereja berdasarkan kehendak bebasnya dan tidak berdasarkan kelayakan atau keinginan manusia. Selanjutnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehendak Roh Kudus dengan segala kedaulatannya sering bertentangan dengan kehendak atau keinginan dari manusia. Roh Kudus menghendaki supaya kita hidup di suasana kebebasan dari otoritas dosa dan dari perbudakan rasa takut. Bisa dilihat dalam Roma 8 ayat 2 dan 15. Sehingga kita selalu berada di dalam suasana damai sejahtera. Sebagian orang akan hidup mengikuti kehendak dan keinginan Roh Kudus, tetapi sebagian lagi akan hidup menurut kehendak daging, kehendak bebas Yesus. Dengan cara ini, Paulus mengungkapkan bahwa kehendak Roh Kudus adalah juga kehendak Bapa Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pencernaan kemenangan orang percaya. Dalam semua hal itu, kita memperoleh kemenangan oleh Roh Kristus yang mengasihi kita. Bagian Paulus, setiap orang percaya telah ditransformasi bukan dalam hukum, tetapi oleh Kristus melalui Roh Kudus, yaitu dengan menjadi ciptaan baru. Secara retrospektif, transformasi ini telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, bahwa Roh Kudus akan membawa transformasi sehingga menghadirkan ciptaan-ciptaan yang baru, merupakan hasil dari restorasi dan akhirnya juga dapat berbuah banyak. Buah ini menunjukkan kepada etika umat Allah. Jadi Roh Kudus adalah agen Allah yang membuat buah dalam ciptaan baru di dalam umat Allah menjadi efektif setelah mereka bangkit dari kematian rohani. 2.4 Peran Roh Kudus. Yang pertama itu Roh Kudus sebagai agen transformasi. Perihal kualifikasi dalam diri umat Allah atau gereja dapat dilihat dalam 1 dan 2 Tesalonika. Peran Roh Kudus adalah menguduskan. Orang percaya adalah orang yang telah dipanggil atau dipilih oleh Allah, juga harus hidup di dalam pengudusan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas dari setan yang bekerja di dalam diri manusia. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 18 dikatakan bahwa sebab kami telah berniat untuk datang kepada aku, Paulus, menolak lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Itulah sebabnya maka aku
karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim Dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku hadir kalau kamu telah dicobai oleh penggoda dan kalau usaha kami telah sia-sia. Selanjutnya, melalui penjelasan di atas, maka menjadi jelas bahwa peran Roh Kudus bagi agen misi Allah yang kedua adalah mentransformasikan orang-orang berdosa sehingga mereka menjadi ciptaan baru dan mempunyai kualifikasi hidup yang benar. Karena bagi Paulus kualifikasi yang baik dan benar hanya datang melalui Roh Kudus. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, Roh Kudus mengaplikasikan karya Kristus. Paulus mempresentasikan bahwa hikmat ilahi didefinisikan dengan Kristus dan karya Roh Kudus. Maka hanya kepada orang percaya yang memiliki Roh Kudus akan dapat memahami hikmat ini. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai Roh Kudus, maka karya salib adalah suatu kebodohan dan bukan sebaliknya dipahami sebagai sarana penyelamatan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Roh Kudus juga berelasi dengan perihal pertobatan. Roh Kudus adalah agen pembaharuan dalam kehidupan orang percaya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Bahwa orang berdosa sudah diperbaharui di dalam Yesus dan oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus di dalam Roh Allah. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus secara bersama-sama diaplikasikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Jadi, Roh Kudus bukanlah agen yang berada di luar, tapi agen yang berada di dalam dan dari diri orang percaya. Roh Kudus menjadi bukti dari kehadiran Allah dalam diri orang percaya, individual dan komunitas. Oleh Paulus dijelaskan dengan metafora bait Allah, di mana orang percaya adalah bait Allah dan tempat Roh Kudus hadir. Mereka minum dan dari roh yang mereka makan dan minum dari roh yang sama. Paulus mengambil analogi tentang Tuhan bahwa semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Paulus menolak arogansi tetapi menekankan akan pentingnya kasih sebagai sebuah kualitas dari mempunyai karunia rohani. Iman, harapan, kasih, bahasa lidah adalah menolong secara personal dalam kehidupan rohani, tetapi tidak menolong orang lain yang hadir dalam pertemuan ini karena mereka tidak mengerti. Maka dengan ini dia memberi penekanan kepada karunia bernubuat karena berguna dalam berkomunikasi dengan jemaat. Yang selanjutnya, Roh Kudus sebagai agen rekonsiliasi. Orang yang dikontrol oleh dosa tetapkan untuk kematian, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dikontrol oleh Roh Kudus sehingga hidup sesuai dengan kehendak Allah dan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 8:1 dikatakan, tetapi dalam harapan karena itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan Galatia 6:8 tertulis, sebab kalau siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi kalau siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh Kudus yang berperan dan keselamatan memberikan kepastian bahwa orang percaya diselamatkan dan Roh Kudus memiliki andil yang besar di dalamnya. Roh Kudus yang tinggal dalam orang percaya menuntun mereka menuju pada kebenaran. Yang selanjutnya, teologi Paulus tentang Roh Kudus. Dalam teologi Paulus, ia menjadikan Roh Kudus sebagai sentral teologinya. Roh Kudus sebagai agen misi kedua berfungsi sebagai subjek dan objek karunia Roh Kudus dari misi ciptaan baru dan terang ekskatologikal melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dalam rangka mentransformasikan orang percaya supaya hidup sesuai dengan etika Kristen sebagai umat yang kudus dalam relasi dengan Allah dan sesama secara individual dan komunal. Hanya orang percaya yang berpartisipasi dengan Roh Kudus dapat berpartisipasi dengan Kristus sehingga mampu mengimitasi Yesus dalam merealisasikannya dalam praktik kehidupan. Ada dua signifikan yang berguna bagi orang percaya, yakni yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah agen misi. Dia adalah agen misi Allah. Yang kedua, dia adalah Allah. Yang kedua, orang percaya
tugas mata yang diberikan oleh Roh Kudus adalah harus digunakan untuk melayani Allah, baik dalam perspektif individual dan komunal. Yang selanjutnya, refleksi teologis tentang Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Ajaran tentang Roh Kudus dalam surat-surat Paulus ini dianut oleh gereja sampai saat ini. Kekristenan saat ini juga mengadopsikan pemikiran teologi Paulus dalam surat-suratnya tentang bagaimana Roh Kudus dan apa saja yang menjadi peran Roh Kudus, serta diajarkan di mana gereja, diajarkan di dalam gereja-gereja. Ini dilihat dari ajaran gereja tentang Roh Kudus menyadarkan manusia atas dosa. Roh Kudus menggerakkan dan mengarahkan seseorang untuk menyadari akan adanya dosa. Lalu Roh Kudus pula melahirkan manusia sehingga mereka menjadi ciptaan yang baru. Yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus menggerakkan kepada proses yang lebih mendalam, yaitu lahir menjadi ciptaan yang baru. Dengan ini, kehidupan orang percaya diperbaharui dengan perspektif yang benar dan berpusat pada Kristus. Manusia lama berganti menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Roh Kudus juga memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Dia bersama-sama dengan roh orang yang percaya bersaksi memberikan jaminan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Yang menjadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu pembahasan tentang Roh Kudus merupakan salah satu doktrin gereja yang sangat perlu untuk dipahami. Memahami tentang Roh Kudus dan bagaimana perannya dalam kehidupan orang percaya adalah salah satu jalan untuk manusia bisa lebih baik atau bertindak sesuai yang Tuhan inginkan. Roh Kudus berperan sebagai penuntun bagi manusia untuk tetap berjalan di jalan Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Ketika manusia tidak mampu dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus, maka imannya akan mudah goyah sehingga mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan. Jika dikaitkan dengan kehidupan orang Kristen saat ini, bisa dikatakan bahwa sebagian terkadang hidup atau tindakan seperti yang tidak dituntun oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, bagaimana manusia yang seharusnya menerapkan yang benar, yakni tetapi buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Beberapa sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen terkadang untuk sebagian orang adalah yang bersikap abai terhadap hal itu. Bahkan jika diperhatikan, cara hidup orang-orang saat ini yang seakan-akan tidak dituntun Roh Kudus, mulai dari peperangan, pembunuhan, pengucilan, perzinahan, dan beberapa sikap lain yang hanya melakukan keinginan daging saja, membuat mereka lupa akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Demikian juga dalam lingkungan gereja saat ini, yang dimana gereja memang benar-benar meyakini kehadiran dan kuasa Roh Kudus itu. Pengakuan ini mengalaskan pada dasar teologi bahwa gereja adalah dunia karena peran dan pekerjaan Roh Kudus. Akan tetapi, meskipun gereja memahami hal demikian, tetapi beberapa jemaat terkadang bersikap abai dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka tidak peduli. Dengan demikian, sesuai dengan materi ini mengenai Roh Kudus, maka setiap orang percaya diharapkan untuk tetap berada di jalan yang Tuhan kehendaki dan mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Karena waktu kita kita akan ibadah, maka saya beberapa catatan tentang kelompok ini saya sudah kirimkan di grup apa yang menyesalkan saya. Sudah agak lumayan, cuma masih ada yang belum selesai ya. Sudah berkali-kali saya katakan bagaimana cara mengutip dari jurnal, dari internet, itu sampai sekarang belum tamat-tamat. Itu supaya diperhatikan dengan baik, supaya jangan berulang-ulang lagi saya sampaikan. Bagaimana cara mengutip dari internet, dari jurnal ya. Ini banyak sekali menggunakan jurnal tapi tidak tahu cara mengutipnya. Kemudian menggunakan yayasan tidak perlu. Jadi kalau ada yayasan Persekutuan Doa dan Penyerah Alkitab, disingkat saja YPDPA Sumatera Utara. Kemudian menulis dalam kurung, kalau nama kita dalam kurung itu harus disingkat. Misalnya Roma, kalau dalam kurung RM titik. Jangan Rom. Ini banyak sekali kesalahan ini. Galatia ditulis dengan apa?
Nah, misalnya catatan kaki nomor 6, coba lihat dulu. Apakah itu dari jurnal atau buku? Catatan kaki nomor 6. Itu dari mana? Kalau dia dari jurnal, maka sebutlah nama jurnalnya. Jangan langsung nomor 2, nomor 1 Mei 2013. Hal. Jadi harus konsisten menulis hal, apakah ada hal, apakah tidak. Ini di yang lain kalian tidak punya nom apa hal, langsung halaman ditulis. Ini harus konsisten. Baru kalau kalian membaca buku harus kalian asumsikan bahwa yang buku yang kalian baca itu bisa kalian jangkau, raih atau temukan. Daripada kalian masukkan buku itu sesuatu yang tak mungkin kalian dapatkan. Nah, sambil contoh misalnya coba lihat catatan kaki nomor berapa ini? Nomor 27. Kalian tidak mengerti apa itu, lalu kalian cantumkan di sana. Karena itu mungkin catatan kaki dari artikel yang kalian baca, lalu kalian masukkan catatan kaki kalian seolah-olah kalian sudah baca dan temukan itu. Atau kalian baca itu, ada bukunya itu kalian dapat. Catatan kaki nomor 27. Dari jurnal. Kan berarti kalian bukan baca bukunya. Ya jangan buat catatan kaki kalau dari jurnal. Dari jurnal itu aja, siapa penulis jurnal itu aja kalian masukkan. Daripada kalian masukkan tulisan Rabens, power from the in between, the relation experience of the Holy Spirit and spiritual gift in Paul churches, seolah-olah kalian baca buku itu, tulisan itu. Padahal orang lain yang baca dalam jurnalnya, dalam artikelnya. Dan kalian cantumkan seperti ini, apa artinya ini? Kalian tidak mengerti 144, 154, 55, Heliso, Divine Spirit and Human Spirit 175. Kalian nggak ngerti itu apa? Karena kalian tidak memahami bagaimana cara menulis. Lalu kalian masukkan di situ. Kalian nggak tahu itu sumbernya apa. Nah itu jadi kalau seperti ini kami langsung tahu bahwa kalian mengutip dari artikel jurnal atau dari internet. Lalu kalian masukkan catatan kaki karena di dalam artikel itu dia pakai ini dalam catatan kakinya. Kalau seperti ini nanti kalian kena apa? Kena aturan plagiat. Gitu ya. Jadi lebih baik siapa penulis artikel itu aja. Menurut Rabens seperti yang dikutip oleh Paul Tak dalam artikel ini lebih baik. Itu namanya karya ilmiah. Kita mengutip pemikiran orang yang sudah dikutip oleh orang lain dalam artikelnya. Ini contoh-contoh yang harus diperhatikan. Baru kalau seperti ini mau menulis ayat Alkitab tidak perlu miring hurufnya, enggak. Yang miring hurufnya itu bahasa asing. Kalau dalam Alkitab tidak usah. Lalu kalau dalam mengutip misalnya kalau ada Roma misalnya upah dosa adalah maut. Jangan buat titik di sini. Misalnya ini Galatia titik 3:20. Di sini yang perlu titik. Ini enggak perlu. Ini yang tidak perlu di sini titik. Kalau di sini titik di sini ini apa ini? Ini kan kalimat baru kan? Apa artinya ini? Tidak ada artinya. Tapi kalau kita tutup di sini, ini berarti ini adalah kutipan dari sini. Itu artinya mengutip. Lalu ini tak usah miring, tak usah. Lurus saja. Tidak lurus. Ya karena yang miring itu bahasa asli. Lalu kalau kalian lihat misalnya 24.3 Roh Kudus sebagai agen rekonsiliasi, lalu kalian buat di bawah itu Roma 8:21, Galatia 6:8, kalau baru kalian buatlah Roma 8:21 tetapi dalam pengharapan, Galatia 6:8 sebab barang siapa. Dalam karya ilmiah nggak boleh gini. Kalau dalam karya ilmiah harus
kata-kata yang sudah kita buat dalam Roma 8:21 nggak usah lagi kutip, karena orang akan baca Roma 8:21. Kalau seperti ini khotbah ini, khotbah supaya kalian bisa sampaikan nanti ke jemaat supaya jangan lupa. Kalian tulis seperti ini khotbah. Tapi dalam karya ilmiah nggak boleh gini. Baru kalau menulis bandingkan, jangan singkat BDG. Atau BDG itu banding. Kalian bukan BDG. BDG itu banding. Singkatan dari di mana-mana kalau BDG banding. Kalau untuk bandingkan BND itu singkatan. Kalian harus pelajari EYD, apa singkatan-singkatan. Baru kalau dalam kurung ayat sama seperti Roma tadi misalnya, kalau dalam kurung juga harus disingkat. Kalau ayat dalam kurung, tak usah tulis ayat dalam kurung. Seperti ayat 1, ayat 11, tidak usah. Harus dalam kurung itu disingkat. Pakai titik. Nah ini banyak sekali yang di dalam cara menulis ya. Lalu kita bicara substansi. Nah di dalam daftar isi, dalam metodologi penulisan, apa rumusan masalah, kalian bertanya 3 hal. Apa arti Roh Kudus? Kemudian bagaimana Roh Kudus dalam surat-surat Paulus? Ketiga, bagaimana pandangan Paulus mengenai Roh Kudus dan peran Roh Kudus? Itu yang kalian tanya. Tapi dalam jawaban kalian ada banyak sekali. 21 peran Roh Kudus, 22 Roh Kudus dalam surat Paulus, 23 pandangan Paulus, 24 peran Roh Kudus, 25 teologi Paulus, 26 refleksi tentang ini. Nah, saya pikir soal pandangan Paulus tentang Roh Kudus itu kan sudah dibahas di surat-suratnya. Karena tugas kita sekarang ialah hendak mencari Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Jadi ini double. Jangan lagi jelaskan pandangan Paulus tentang Roh Kudus. Itu kan double itu. 2 kali kerja. Padahal kalian sudah uraikan di dalam surat-suratnya. Pandangannya tentang Roh Kudus. Kan itu pandangan Paulus semua itu kan. Lalu mengapa lagi ada pandangan Paulus tentang Roh Kudus? Baru peran Roh Kudus. Gak usah. Nanti topik lain itu. Topik kita yang kita bahas sekarang ialah Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Itu saja. Kalian urai. Sehingga tidak perlu membahas Roh Kudus, pandangan Roh Paulus tentang Roh Kudus, peran Roh Kudus sebagai ini, teologi Paulus tentang Roh Kudus, itu balik lagi. Balik-balik. Jadi 3 itu tak usah dibuang aja. Baru refleksi teologis tentang Roh Kudus. Nah ini refleksi kalian, bukan refleksi orang. Setelah kalian membahas bagaimana Paulus memahami dalam refleks dalam surat-suratnya, lalu menurut kalian bagaimana? Apakah teologi Paulus atau pemikiran Paulus tentang Roh Kudus itu dalam surat-suratnya itu dipahami gereja sekarang apa enggak? Atau masuk ke dalam doktrin-doktrin gereja apa tidak? Itu refleksi kalian. Kalau misalnya tidak masuk dalam pemahaman Kristen sekarang, baik di konfesi gereja, maka kalian nanti disaran kalian perlu gereja-gereja mengadopsi pemikiran Paulus tentang Roh Kudus dalam konfesi gereja. Itu saran. Lalu nanti dari refleksi inilah kalian menemukan kesimpulan kalian. Sehingga kesimpulan itu bukan lagi mengulang apa yang kalian tulis di awal, tapi kesimpulan itu ialah hasil pembahasan kalian. Bagaimana teologi atau pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya. Ternyata pemahaman Paulus tentang Roh Kudus dalam surat-suratnya berbeda-beda. Baik di Roma, di Galatia, di Filipi, di Efesus, sampai nanti Tesalonika. Berbeda-beda pemahaman tentang Roh Kudus. Atau sama. Ada kesamaan mulai dari Roma sampai Tesalonika. Nah kesamaan itu apa? Lalu di perbedaannya di mana? Nah itu yang dibahas di refleksi. Artinya kalian membuat sebuah penalaran terhadap bagaimana pandangan Paulus terhadap Roh Kudus dalam surat-suratnya itu.
Pasti ada dinamika yang berbeda nanti itu di setiap surat. Itulah kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu ya. Paham ya? Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Silakan duduk dengan doa dan nyanyi. Untuk menutup pikiran kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari jemaat. Dalam Tuhan aku Itu dalam jemaat nggak ada. Yang lain. Mari kita bernyanyi dari gedung jemaat. Mampirlah dengan doaku. 2, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan kepada setiap dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami hari ini. Kiranya ilmu pelajaran yang sudah kami peroleh dari teman-teman kami, dari Bapak Yesus kami, boleh semakin kami pahami dan boleh kami semakin mengerti. Tuhan Yesus, sebentar lagi segala aktivitas kegiatan pekerjaan pelayan kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Selamat pagi ya.